Penjelasan Sya'bul Iman poin ke-32, 34, dan 35. Memberi dan membayar hutang. Pengertian hutang piutang. Hutang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya menghutang uang 2.000 akan dibayar 2.000 pula. Adapun pengertian hutang piutang menurut Muhammad Yunus Ghazali ialah menerima uang atau barang dengan perjanjian akan dibayar kembali sesuai dengan perjanjiannya, uang pula atau barang. Dalam pandangan Islam, hutang dikenal dengan sebutan al-qard dan secara etimologi berarti memotong, sedangkan dalam artian menurut syar'i bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar. Rukun hutang piutang. Rukun hutang piutang yaitu sebagai berikut. Lafaz kalimat ijab kabul sebagai akad hutang piutang diperlukan ijab kabul. Hal ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa para pihak benar-benar menghendaki adanya ikatan hukum dengan hak dan kewajiban masing-masing. Yang berhutang dan berpiutang harus memenuhi syarat yang sama seperti para pihak dalam jual beli itu. Karena walaupun sifatnya terbuka, tetapi sebagai akad diperlukan tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Barang yang dihutangkan dalam hal ini yang menjadi pegangan selain tidak dilarang oleh agama juga dapat diambil perkiraan kemampuan membayar kembali atas orang yang berhutang. Syarat hutang piutang. Adapun syarat hutang piutang yaitu harta yang dihutangkan jelas dan dari harta yang halal. Pemberi pinjaman tidak dibolehkan untuk mengungkit masalah hutang dan tidak menyakiti perasaan pihak piutang yang meminjam. Pihak piutang yang meminjam niatnya adalah untuk mencukupi keperluannya dan mendapat ridho Allah dengan mempergunakan yang dihutangkan secara benar. Harta yang dihutangkan tidak membuat aturan memberi kelebihan kepada yang dihutangkan. Apa itu adab hutang piutang? Adab hutang piutang dalam Islam adanya bukti tertulis dan sebelum memberi hutang maka harus ada perjanjian. Maka dengan adanya perjanjian tidak ada kata lupa baik untuk kreditur maupun debitur. Karena bukti tertulis itu sangatlah kuat. Dan jika kita memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan atau kepada siapapun itu, maka janganlah engkau menyakiti hati penerima hutang. Dan berbicaralah dengan kata-kata yang sopan dan baik didengar. Hukum dan tujuan hutang piutang. Hukum orang yang berhutang adalah mubah, boleh. Sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Tujuannya yaitu untuk membantu sesama umat manusia dan membelanjakannya di jalan Allah. Hukum orang yang berhutang menjadi sunnah dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya, hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan, dan lain-lain. Tujuan bagi orang yang berhutang ini adalah untuk mencukupi kebutuhannya. Mencari rezeki merupakan sebuah tuntutan kehidupan yang tidak mungkin seseorang dapat menghindari darinya. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak suka terhadap harta dan tidak senang jika rezekinya melimpah. Namun di dalam mencari sebuah rezeki hendaknya kita memperhatikan halal dan haramnya. Saat ini banyak manusia yang mulai lupa tentang mencari dan mengambil rezeki yang halal. Halal dalam konteks ini tentu mencakup jenis pekerjaan dan proses yang berlangsung di dalamnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, akan datang suatu zaman ketika manusia tidak peduli lagi bagaimana mereka mencari dan mendapatkan hartanya dan apakah cara yang digunakan itu halal atau haram. Oleh sebab itu lebih baik mendapatkan sedikit rezeki tetapi dengan cara yang halal daripada harus menghimpun harta dengan cara yang keji dan haram. Ketika seorang manusia telah berkomitmen untuk mencari rezeki dan harta dengan cara yang halal di setiap upayanya, maka dapat dikategorikan sebagai jihad. Jihad menurut syariat Islam adalah berjuang, usaha, ikhtiar dengan sungguh-sungguh. 3 jenis jihad fisabilillah. Ada 3 jenis manusia yang dapat disebut melakukan jihad fisabilillah dalam hal mencari rezeki, yakni mereka yang mencari rezeki halal untuk keluarga atau anak dan istrinya,
mereka yang mencari nafkah halal untuk membantu orang tuanya, serta mereka yang mencari nafkah halal untuk dirinya sendiri. Berikut beberapa cara mendapatkan rezeki halal sebagaimana diajarkan syariat. Pertama, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kedua, menjauhi semua perkara haram. Ketiga, meminta rezeki kepada Allah. Keempat, mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak. Sabar dan tawakal. Menyedekahkan harta termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir. Sedekah adalah salah satu amalan yang ada di dalam agama Islam. Sedekah memiliki arti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau seseorang yang berhak untuk menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan orang yang memberikannya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah menjelaskan, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Pada ayat 245. Macam-macam sedekah. 1. Sedekah materi. Sedekah dapat dilakukan dalam bentuk materi. Macam-macam sedekah dalam bentuk materi adalah 1. Uang. Bersedekah dengan uang memang sering sekali dilakukan. Tidak perlu dalam jumlah yang banyak. Sedekah dengan uang dapat dilakukan dalam jumlah berapapun. Selain itu, sedekah uang juga dapat dilakukan ketika sedang beribadah di masjid. Makanan. Sedekah makanan ini adalah sedekah yang juga lumayan sering dilakukan. Contohnya seperti ketika kamu mendapati tetangga kamu kurang beruntung dalam hal ekonomi, tidak harus memberikan ia bantuan berupa uang, kamu bisa memberikan sebagian makanan yang kamu punya. Hal itu tentu akan sangat membantu mereka. Memberi makan hewan. Bersedekah tidak hanya bisa dilakukan antar sesama manusia saja, akan tetapi bersedekah kepada hewan juga bisa dilakukan, seperti memberi makanan kepada hewan liar. Jika di sekitar rumah atau di jalan-jalan kamu bertemu seekor kucing yang kelaparan, kamu bisa memberikannya sedikit makanan. Itu adalah salah satu bentuk bersedekah kepada hewan. Sedekah non-materi. Bersedekah dalam bentuk non-materi yaitu seperti memberikan ilmu yang dimiliki, tenaga, bahkan hanya dengan sebuah senyuman. Memberi ilmu yang kita miliki adalah salah satu bentuk sedekah. Bahkan ini termasuk ke dalam sedekah jariyah. Artinya bahwa kamu akan selalu mendapatkan pahala dari ilmu yang sudah kamu sampaikan pada orang lain. Tenaga. Jika kamu mengeluarkan tenaga untuk membantu orang lain, hal tersebut termasuk kegiatan bersedekah. Contohnya seperti tetangga yang sedang renovasi rumah, kemudian kamu ikut membantunya, maka secara tidak langsung kamu sudah bersedekah. Selain membantu meringankan pekerjaan tetangga, kamu juga sudah bersedekah tenaga. Senyum. Tidak perlu khawatir jika tidak memiliki materi atau sesuatu non-materi untuk bersedekah. Kamu tetap bisa melakukan sedekah. Caranya adalah dengan tersenyum. Cara yang sangat mudah dan ringan untuk dilakukan. Jadi tidak ada lagi alasan kamu untuk tidak bersedekah. Jangan khawatir jika tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, karena kamu tetap bisa sedekah dengan melalui sebuah senyuman. Keutamaan dan manfaat sedekah. Keutamaan dan manfaat sedekah adalah harta akan bertambah, pahala mengalir, bentuk keimanan, sarana mensucikan diri, amalan yang tidak putus, dan mendapatkan syafaat. Cara rutin untuk bersedekah yaitu sebagai berikut. Selalu niat untuk melakukan sedekah, mengingat bahwa jika kita bersedekah, maka harta yang kita miliki tidak akan berkurang. Justru Allah SWT akan melipat gandakannya. Memulai dengan hal biasa atau angka yang kecil dalam bersedekah bukanlah hal yang salah. Berusaha untuk selalu ikhlas setelah bersedekah. Yakin dan percaya bersedekah akan membuka pintu rezeki yang lebar. Berusaha untuk menyisihkan uang untuk bersedekah. Mulai bersedekah dari orang-orang terdekat terlebih dahulu, seperti para tetangga. Selalu mengingat orang yang berada di bawah kita. Dan yang terakhir, bersyukur. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.